جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah sekalian rahimakumullah, sebelumnya saya memohon uzur dan pemaafan akan absennya saya di beberapa pekan, ya. Ada yang disebabkan hujan, ada yang disebabkan memang kajian di tempat lain, dan qadarullah pada pekan lalu kami mendapatkan ujian musibah, ya, sebagai bukti kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada keluarga kami, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir di majelis ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjut terusan kajian kitab Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam di hadis ketiga insyaallah taala, kalau di terjemahan Pustaka Darul Haq di halaman 39 kita membahas rincian ringkasan penjelasan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah terhadap hadis yang mulia tersebut, hadis ketiga, hadis tentang rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, persaksian bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa iqamis salah, kedua, menunaikan salat, mendirikan salat. Ketiga, ita'iz zakah, menunaikan zakat. Keempat, wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima disebut sini wa shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan. Urutan ini adalah salah satu redaksi dalam hadis Nabi SAW. Ya, ini yang perlu kita cermati jemaah. Urutan yang populer di kita apa? Sesuai dengan hadis Jibril, hadis kedua dari Arba'in Nawawiyah. Ya, anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah, menunaikan salat kedua. Ketiga, menunaikan zakat. Ini sepakat dalam seluruh redaksi dalam hadis.
ikhtilaf atau perbedaan redaksi yang terjadi hanya di masalah haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Dalam redaksi hadis Jibril, saum Ramadan diposisikan keempat, wa anta suma, yaitu puasa Ramadan keempat. Dan yang kelima adalah haji ke Baitullah. Namun dalam hadis Ibnu Umar, kalau hadis Jibril itu hadisnya Umar, hadisnya Ibnu Umar ini haji diposisikan keempat. Kemudian baru saum Ramadan. Mana yang lebih rajih? Mana yang lebih unggul? Tidak ada yang lebih unggul. Kedua-duanya hadis sahih, Bukhari Muslim, dan tidak ada perbedaan maksud. Insyaallah yang perbedaan maksud yang esensial, yang signifikan dalam pengurutan haji dan puasa ini. Al-muhim yang terpenting kelima-limanya adalah rukun Islam, disepakati oleh kaum muslimin. Taib, jadi keempat haji ke Baitullah, kelima puasa Ramadan. Dan tidak lama lagi insyaallah taala Allah taala takdirkan Ramadan untuk kita. Mudah-mudahan Allah taala panjangkan usia kita dalam ketaatan kepadanya, mengikuti sunnah nabinya. Dan sebentar lagi kan syahr Sya'ban. Bulan Sya'ban yang dikenal oleh salaf sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Mungkin takjub kita, kenapa kok bulannya para pembaca Al-Quran bukan bulan Ramadan? Enggak, bulan Ramadan itu absolut, khalas. Tapi bulan Sya'ban ini bulan di mana para salaf betul-betul mempersiapkan diri mereka dengan melatih untuk semakin banyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban atau bulan Rajab sekarang. Dan kemudian Ramadan sudah muta'awwid, sudah terbiasa dengan Al-Quran sehingga mengalir begitu saja bacaan-bacaan seharian penuh mungkin. Itu para salaf kita, ya. Dan di antara, sebelum kita masuk ke pembahasan syarah hadis, di antara penyebab mengapa banyak dari kita atau mungkin kita sendiri gagal dalam menuntaskan bacaan Al-Quran semaksimal mungkin di bulan Ramadan, di antara penyebab terbesarnya adalah tidak ada preparation, tidak ada persiapan sebulan atau 2 bulan sebelumnya untuk melatih diri terbiasa membaca banyak di hari-hari atau setiap hari. Maka da'bus salaf, kebiasaan salaf menjelang Ramadan, bulan Rajab dan terutama bulan Sya'ban, mereka memperbanyak bacaan Al-Quran betul-betul sebagai isti'dad, sebagai persiapan dan pembiasaan. Ini tentu salaf kita walaupun di bulan Muharram, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah dan seterusnya, para salaf kita mereka ahlul Quran, rajin membaca Al-Quran. Dan di antara sunnah Nabi adalah 1 khutmah dalam 1 bulan minimal. 1 kali khatam dalam 1 bulan. Mau lebih tafadhal, namun jangan melampaui batas di selain bulan Ramadan. Tapi bulan Sya'ban itu adalah bulan Syahrul Qurra. Yaitu para salaf kita membiasakan diri dan melatih diri untuk membaca lebih dari Al-Quran sampai Ramadan terbiasa. Sehingga tuntas di Ramadan sampai ada yang 7 kali khatam. Bahkan sampai ada yang 30 khatam. Sampai ada yang 60 kali khatam menurut sebagian riwayat. Ala kulli hal, di sini sebagai pengingat saja untuk anak pribadi dan juga jemaah sekalian agar kita memaksimalkan Ramadan kita kali ini, ya insyaallah semua akan membaik insyaallah Anda dan juga antum. Baik, syarah hadis dan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Al-muradu min hadzal hadithi anna al-Islam mabniyun ala hadhihi al-khams fahiya kal arkan wad da'aimi li bunyanih. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah bahwa Islam dibangun di atas 5 pondasi ini yang merupakan rukun serta penopang utama bagi bangunan Islam. Jadi Islam dalam diri kita itu seperti bangunan yang harus ditopang dan dirukunkan dengan amalan-amalan berikut, yaitu syahadat, kemudian salat, zakat, puasa dan juga haji. Artinya dikatakan oleh Ibnu Rajab, wal maqsudu tamthilul islami bi bunyanihi wa da'aimil bunyan hadhil khams fala yuthbatul bunyanu biduniha.
Artinya adalah bahwa Islam diumpamakan dengan bangunan dan para penopang utamanya adalah 5 hal ini. Maka bangunan Islam itu tidak akan bisa berdiri secara baik tanpa 5 pondasi ini. Wa baqiyatu khisalil Islam kata timmatil bunyan. Mungkin ada pertanyaan. Bagaimana dengan ajaran-ajaran Islam lainnya? Dari hal yang wajib maupun yang sunnah yang tidak terdapat pada 5 perkara ini. Seperti akhlak mulia, rajin sedekah, kemudian mensucikan diri dan seterusnya dan lainnya. Maka dijawab oleh beliau, adapun ajaran-ajaran Islam lainnya selain 5 ini maka bagaikan apa? Bagaikan tatimmatul bunyan. Penyempurna bangunan. Penyempurna bangunan. Bangunan itu ada pondasi dan asasnya, ada rukunnya. Tembok ada, tiang ada, dasar ada, genteng, atap ada. Itu harus ada itu, rukun. Pintu juga ada, itu rukun harus ada. Jendela. Namun ada juga mukammilat dan mutammimat, yaitu penyempurna bangunan. Ada penyempurna yang sifatnya harus lazim dan ada penyempurna bangunan yang sifatnya dianjurkan, diutamakan sebaiknya. Ya. Ventilasi bukan menjadi rukun tetapi ini kelaziman. Ventilasi misalnya dan lainnya. Mungkin kipas angin, AC bagi sebagian rumah. Kelaziman, tanpanya itu tidak bisa mereka hidup di dalamnya. Ada juga mukammilat atau mutammimat, penyempurna yang sifatnya tidak lazim tapi dia adalah perhiasan yang mengindahkan dan semakin memperbaiki. Ya mungkin bisa dicontohkan sendiri di benak kita masing-masing insyaallah. Apa hal-hal yang menghiasi rumah kita. Mungkin rak-rak atau lainnya dari hal-hal yang sifatnya menghiasi dan bukan merupakan keharusan. فَإِذَا فُقِدَ مِنْهَا شَيْءٍ نَقَصَ الْبُنْيَانُ وَهُوَ قَائِمٌ لَا يَنْتَقِضُ بِنَقْضِ ذَلِكَ. Dan di sini ada sehingga apabila tidak ada sesuatu dari penyempurna tersebut, bangunan pun akan menjadi kurang tetapi akan tetap berdiri. Akan tetap berdiri dan tidak roboh karena adanya kekurangan hal tersebut. Tanpa ventilasi, tetaplah bangunan itu bangunan. Tanpa rak, tetaplah bangunan itu bangunan. Tetap dia kokoh dengannya. Maka inilah disebut mutammimah, yaitu penyempurna. Bikhilafi naqdi hadhihi ad-da'aimil khams. Fa'innal Islam yazul bifaqdiha jami'iha bighairi iskal. Berbeda dengan apabila pondasi tersebut yang kurang, maka Islam akan hilang secara keseluruhan, total, hancur bangunannya, dan ini tidak ada kesulitan dalam menyimpulkannya. Wa kadzalika yazul bifaqdi syahadatain wal muradu bis syahadatain al imanu billahi wa rasulih. Begitu pula Islam akan hilang dari diri seseorang dengan tidak adanya 2 kalimat syahadat. Dan yang dimaksud dengan 2 kalimat syahadat ini iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini betul-betul Islam. Paling awal pondasi yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa bihadza yu'lamu anna al-iman billahi wa rasulihi dakhilun fi dhimnil Islam kama sabaqa taqriruhu fil haditsil madhi. Dengan ini dapat diketahui bahwasanya iman kepada Allah dan Rasulnya masuk dalam kandungan Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam syarah hadis sebelumnya. Dan berkali-kali kita juga mengingatkan bahwasanya syahadat la ilaha illallah melazimkan tauhid dan anti syirik. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah melazimkan ittiba' mengikuti sunnah dan anti bid'ah. Itu kelaziman. Adapun seseorang meskipun dia mengucapkan kalimat syahadat berulang-ulang, namun esensi dan core dari syahadat tersebut tidak diamalkan realisasinya, maka bermasalah ini syahadatnya. La ilaha illallah kata dia. Kan la ilaha illallah. Biasanya ba'da shalah. Bahkan sampai belakangan ini kemarin subuh atau kapan saya melihat, dan ini hal yang biasa di Indonesia. Ba'da shalah, setelah salat subuh, di antara zikirnya kemudian fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada masalah dengan lafalnya. Namun tata caranya kemudian la
ilaha illallah. Setelah itu apa? Setelah dua itu apa? Langsung agak cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sambil bergerak mereka. Menyentak-nyentakkan kemudian tubuhnya. Dan saya lihat seorang bapak-bapak yang sudah berusia, kanan kiri, la ilaha illallah, la ilaha. Wallahi saya lihat masih ada seperti ini. Masih ada yang seperti ini. Dari mana asal dari gerakan tersebut, jemaah? Ya. Pertama, betul itu la ilaha illallah, kalimat syahadat, alhamdulillah. Itu berkah, kalimat berkah dan gerbang keislaman, dan ini kalimat ikhlas, dan ini kalimat yang akan ditanyakan juga nanti di akhir-akhir, dan ini kalimat yang akan termaktub dalam bitaqah, dalam kartu tauhid, la ilaha illallah. Kalau esensinya diamalkan, kalau direalisasikan. Namun kemudian di mana syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, realisasinya itu jangan berbuat bid'ah. Ikutilah sesuai sunnah Nabi SAW. Dan zikir-zikir selesai salat sudah ada aturan dalam Islam dan contohnya dari Nabi SAW. Betul la ilaha illallah itu zikir. Namun dikhususkan dengan tata cara tertentu, bilangan tertentu, tata caranya seperti kanan la ilaha illallah, gimana? Ini dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Maka di sini jemaah sekalian, kita memerlukan rukun Islam ini jangan hanya simbol semata. Yaitu la ilaha illallah, katakan dia mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tapi kemudian dia menyembah selain Allah. Dia masih mempercayai klinik. Dia masih membela semacam wayang-wayang dan semisalnya, yang mana di situ juga identik sekali dengan menyerempet kepada kesyirikan. Sekalipun kita tidak mengatakan bahwasanya dalang-dalang musyrik semua, enggak, kita enggak mengatakan begitu. Tapi menyerempet menuju kesyirikan. Di mana letak la ilaha illallah dari amaliyah perwayangan tersebut dan semisalnya. Kemudian juga kebid'ahan yang dilakukan, bahkan gerakan-gerakan tertentu dalam zikir, menentukan gerakan tertentu dalam zikir, di mana wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka apakah kita melihat atau telah tersaksikan dalam riwayat-riwayat para sahabat mereka menggerak-gerakan kanan, tengah, kiri, kanan, tengah, kiri dalam mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian menghentakkan suara il dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari mana asalnya seperti ini? Bukankah kemudian akan menjadi bahan cemoohan kemudian bagi sebagian orang? Lihat bagaimana banyak orang menjoget-jogetkan selawat dan menghinakan selawat, dan belakangan ada seorang yang khabith yang kemudian menjadikan selawat sebagai bahan leluconan dan ditambah dengan prosa-prosa atau syair-syair berkaitan dengan selangkangan. Bukankah ini pelecehan terhadap selawat? Lihat bagaimana kebid'ahan akan membuat seseorang terjerumus semakin jauh jurangnya. Maka begini jemaah sekalian, syahadat ini tidak main-main. Dia bukan sebatas lip sync yang bisa sebagai karaokean, melainkan dia punya esensi, punya makna, punya konsekuensi yang wajib untuk kita ikuti dan kita amalkan. Kemudian jemaah sekalian, dengan ini ya kita ketahui bahwasanya iman kepada Allah dan Rasulnya masuk dalam kandungan Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam syarah hadis sebelumnya di hadis Jibril, hadis kedua dari Arba'in Nawawiyah. Kemudian kita melanjutkan ke masalah hukmu tarikis salati wa baqiyatil arkan. Hukum orang yang meninggalkan salat dan meninggalkan sisa dari rukun-rukun Islam ini. Ini rincinya sebenarnya agak panjang, cuman insya Allah mudah-mudahan kita bisa merangkumnya sedikit. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa amma iqamus shalah, adapun mengenai mendirikan salat, faqad waradat ahaditsu muta'addidatun tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaja minal Islam. Adapun tentang salat, mendirikan salat, maksudnya salat fardu ya sini, maka terdapat hadis-hadis yang variatif, hadis-hadis yang variatif dan beragam menunjukkan bahwa siapa yang meninggalkan salat maka dia telah keluar dari Islam. Setelah kita direpotkan dengan pikiran tentang bagaimana kesyirikan banyak di negeri ini, kebid'ahan menjamur di negeri ini, masih pula kemudian permasalahan yang menjadi PR untuk para dai tentang bagaimana orang-orang menunaikan salat. Dan wallahi banyak sekali orang yang meninggalkan salat. Maksudnya kaum muslimin yang meninggalkan salat. Kita tidak berbicara
tentang orang-orang non-muslim atau kafir. Kita berbicara orang-orang kita, kaum muslimin, saudara-saudara kita. Betapa banyaknya mereka meninggalkan salat. Tadi ketika kami khutbah di salah satu gedung di daerah Blok M, tentu tidak saya sebutkan gedungnya. Dan ini bukan aib juga terhadap gedung tersebut, tidak ada urusan dengan gedung tersebut. Namun, alhamdulillah kami bersama jemaah satu gedung itu, salat di lantai 3 atau iya lantai 3, lantai 1 tapi berada di atas, yang mana salah satu jalan Blok M, jalan di daerah Blok M itu jalan besar, terlihatlah gitu jalan rayanya. Pas selesai salat Jumat, sempat saya menoleh ke daerah jendela dan terlihat di situ gambaran bagaimana jalan tersebut macet. Mobil-mobil sedang macet. Dan ini masih dalam prosesi akhir atau bukan, sebelum salat Jumat. Pertanyaan saya, kemana? Ini mereka, apakah mereka semua muslim atau jangan-jangan mereka orang kafir yang sedang berkumpul untuk menghadiri suatu acara sehingga macet itu jalanan? Atau mereka orang muslim? Apakah mereka semua musafir? Enggak mungkin mereka semua musafir, enggak mungkin. Ini baru satu gambaran kecil dari banyaknya jalan di Jakarta Selatan ini. Ya mungkin di depan mungkin. Ketika terjadi Jumatan mungkin masih banyak berseliweran dari kaum muslimin yang mereka bukan musafir, tidak beruzur, haid tidak, nifas tidak, lelaki iya. Tetapi mereka tidak mau ikut salat berjamaah, salat Jumat berjamaah. Muskilah. Lihat bagaimana salat ini masih diremehkan. Ketika Jumatan diremehkan, maka jangan tanya lagi dengan sisa-sisa salat 5 waktu lainnya. Enggak usah ditanya lagi. Kalau Jumatan sudah diremehkan, maka jangan tanya sisa-sisa salat lainnya terhadap orang-orang seperti ini. Maka ini menjadi PR besar untuk para dai ataupun para jemaah untuk menasihati kaum muslimin dalam masalah ini. Lihat bengkel-bengkel tetap banyak terbuka ketika di waktu salat fardu berjamaah. Bahkan bengkel tersebut pas di depan masjid, pas yang mana itu jalanan bukan jalan raya, pas di depan masjid, dan para tukang bengkel enggak ada yang salat di masjid dan tidak ada yang salat memang. Giliran kita katakan kalian apakah kafir? Enggak terima mereka dengan statement kafir. Tapi dari tingkah pola mereka menunjukkan kekufuran dengan meninggalkan salat secara mutlak. Bahkan suatu ketika saya pernah setelah salat Id, Idul Fitri di daerah Kalibata. Di Kalibata Mall itu ada buat salat Id Idul Fitri. Selesai kita salat Id, ya sebagaimana kaum muslimin pulang ya, bawa sajadah, ya kan, dan meninggalkan sampah-sampah koran di lapangan ya. Kita pulang, ada seorang saudara kita, ya, seorang muslim, yang mungkin dia itu ya preman atau semisalnya lah, orang bandel lah gitu. Dilihat sama teman-temannya yang juga habis salat Id, sama-sama habis salat Id semua. Dari mereka semua saudara kita. Teman-temannya seperti semi ngebully. "Buh, lu sholat lu, beneran lu sholat?" Gitu kata teman-temannya itu pada kaget. Kaget ngelihat dia pakai baju koko, sarung dan bawa sajadah. Itu seperti keajaiban dunia mungkin bagi mereka. Namun kemudian apa jawaban saudara kita ini? Ya sholat lah, mumpung setahun sekali masa gua nggak sholat? Lihat bagaimana. Mumpung setahun sekali masa gua nggak sholat? Berarti selama ini dia nggak pernah sholat, hanya sholat yaitu Idul Fitri itu aja yang menurut jumhur ulama bukan wajib, sunnah. Walaupun menurut sebagian ulama wajib. Lihat bagaimana, ini salah satu cerminan di banyaknya kaum muslimin, terutama Jakarta ini yang qaddarallah masih belum Allah Ta'ala berikan hidayah. Padahal di sini kata Nabi SAW, "Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Pembatas antara seorang laki-laki muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Bahkan orang yang zahirnya tampak salat, ada pula sekelumit yang dia memang tidak menunjukkan salatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada suatu kisah mantan dari dukun, ikhwan. Ini kisah nyata.
mantan dukun, ya mantan dukun, bukan mantan dari dukun, mantan dukun. Yang dia mengisahkan masa lampaunya. Saya ini adalah imam masjid dan sekaligus dukun. Dukun yang memang betul-betul dukun, penyihir. Kemudian menceritakan, lalu mungkin kalian bertanya, bagaimana mungkin saya ngedukun, saya imam, magang, dukun. Salatnya gimana? Dulu salatnya saya walaupun imam, saya salatnya karena menghina Allah Azza wa Jalla. Hatta jadi imam, hatta salat. Dan saya sengaja, ini kata dukun bukan kata ana. Dan saya sengaja ketika mau salat saya pipis dulu atau junub dulu. Pokoknya berhadas. Yang penting tidak sah salat saya. Lalu saya jadi imam dalam keadaan saya sengaja tidak sah salat saya sebagai penghinaan dan pelecehan. Gitu jemaah. Kayak gitu. Ngakunya gitu dia. Ya. Ini yang zahirnya salat bahkan imam masjid bahkan dikeikan di kampungnya. Namun karena dia ngedukun, dia menjadi dukun, maka seperti itu tingkah lakunya. Lihat yang salat aja ada yang seperti ini. Sengaja. Ini kufur akbar, menghinakan salat, menghinakan Allah Ta'ala, menghinakan agama, menghinakan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan ini sama sekali tidak salat sebenarnya. Maka lihat jemaah sekalian. Perkara salat ini perkara yang tidak ringan. Meninggalkannya kufur. Dikatakan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah. Kada ashabu Rasulillah SAW la yarawna min al-a'mali syai'an tarkuhu kufrun ghairus salah. Tidaklah, di sini dikatakan para sahabat Rasulullah SAW tidaklah memandang sesuatu pun dari amal-amal perbuatan yang meninggalkannya merupakan kekufuran selain salat. Jadi meninggalkan salat kufur khalas. Dan dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa dhahaba ila hadzal qawli jama'atu min as-salaf wal khalaf. Wa qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi huwa qawlu jumhuri ahli al-hadis. Dan yang berpendapat seperti itu adalah banyak dari ulama salaf dan ulama yang datang kemudian. Bahkan Muhammad bin Nasr al-Marwazi mengatakan, ini adalah pendapat jumhur ulama hadis, ulama ahli hadis. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa dhahaba ta'ifatun minhum ila anna man taraka syai'an min arkanil islamil khamsah amdan annahu kafirun bidzalik. Dan ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 5 maka dia kafir. Begini rincian tentang salat jemaah sekalian. Tentang meninggalkan salat, apakah dia kafir serta merta atau bagaimana? Itu ada khilaf di antara ulama. Ya. Minimal ada 3 pendapat. Ada lebih dari 3 pendapat, tapi saya sebutkan 3 saja. Pertama, meninggalkan satu salat fardu keluar dari waktunya secara sengaja, maka dia kafir. Itu pendapat pertama dari ulama. Di antara yang menguatkan pendapat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Meninggalkan sekali saja salat sengaja keluar dari waktunya, maka kafir. Walaupun ini pendapat minoritas dari ulama. Dan dalilnya adalah tadi bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Ya udah khalas, sekali aja salat fardu ditinggalkan sengaja kufur, kafir. Pendapat kedua yaitu meninggalkan sama sekali salat fardu, maka barulah disebut kafir. Meninggalkan salat fardu sama sekali, 5 waktu sama sekali, bukan bolong-bolong, maka dia kafir. Ini pendapat kedua. Dan ini pendapat yang sejujurnya saya lebih condong padanya, yaitu meninggalkan sama sekali. Walaupun batasannya sampai kapan itu juga agak sulit. Ya. Itu pendapat kedua. Jadi kalau yang salat bolong-bolong itu tidak dikafirkan. Adapun pendapat pertama tadi, jangankan bolong-bolong, sekali aja, udah khalas. Wajib dia bertaubat dan kembali ke Islam dengan salat. Taib yang ketiga,
Yaitu seseorang kufur atau menjadi kafir dengan meninggalkan sholat keluar dari waktu jamaah. Dia menjadi kafir jika meninggalkan sholat keluar dari waktu jamaah. Apa maksudnya, ikhwan? Jamaah itu ada dua rangkaian. Sholat yang dijamaah ada dua rangkaian. Rangkaian zuhur asar dan rangkaian maghrib isya. Rangkaian zuhur asar satu rangkaian dan rangkaian jamaah maghrib isya. Jamaah takdim ataupun takhir. Kalau takdim berarti di waktu zuhur dan atau di waktu maghrib. Kalau takhir di waktu asar dan atau di waktu isya. Maka meninggalkan salat dari waktu jamaah atau waktu subuh keluar dari Islam. Waktu jamaah berarti dia meninggalkan salat zuhur. Keluar dari waktunya sekarang salat asar harusnya, waktu asar. Dia belum dikafirkan. Belum dikafirkan. Kapan baru disebut dikafirkan? Ketika dia melewati paket waktu jamaah, yaitu akhir waktu asar. Dia wajib menunaikan qada zuhur dan salat asar pada waktu akhir asar itu. Kalau enggak, maka dia divonis kafir. Di waktu maghrib, ternyata dia belum menunaikan zuhur dan asar, maka kafir bagi pendapat ketiga ini. Pendapat yang ketiga. Pun begitu kasusnya kalau dia meninggalkan salat maghrib, maka wajib dia tunaikan qadanya di waktu isya. Dan dia wajib salat isya juga. Kalau ternyata dia meninggalkan maghrib dan isya sampai akhir waktu isya, maka dia keluar dari Islam. Namun batasan waktu isya khilafiyah di antara ulama. Ada yang menyatakan sepertiga malam pertama itu batasan akhir waktu isya. Namun dalam mazhab Syafi'i akhir waktu isya sampai menjelang subuh gitu. Anggaplah sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh dia tidak menunaikan maghrib, tidak menunaikan isya, maka divonis kafir. Wajib bertaubat, tidak taubat dihukum, dibunuh karena murtad. Dari pendapat yang zahir yang saya dapatkan, yang ana baca di beberapa ulama Syafi'iyah, di beberapa kitab ulama Syafi'iyah. Ya. Maka itu rinciannya. Namun wallahu alam ana lebih cocok, bukan lebih cocok, lebih condong ke pendapat kedua, yaitu yang memang dia meninggalkan sholat sama sekali, khalas. Ya. Adapun yang bolong-bolong, baik bolong di waktu jamaah atau bagaimana, wallahu alam zahirnya dia tetap dianggap Islam secara zahir. Urusan dia dengan Allah nantinya. Untuk sholat bolong-bolongnya itu. Ya begitu jemaah sekalian. Ya. Dengan pendapat ini, kita belum bisa langsung memvonis seseorang yang kita ketahui dia belum sholat atau meninggalkan sholat, karena kita nggak tahu keadaan dia. Apakah dia cuma bolong-bolong doang sholatnya atau meninggalkan sholat secara total? Gitu. Kalau kita meyakini betul-betul dia memang, kita betul-betul melihat, memantau setiap waktunya dia memang bukan bolong, tidak pernah sholat sama sekali, maka khalas dia kafir, keluar dari Islam. Karena kata Nabi SAW, barang siapa meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Meninggalkan sholat ini meninggalkan sholat secara mutlak, seluruhnya. Ya begitu. Baik, bagaimana kalau misalnya yang zahir kita lihat kita melihat dia salat Id. Kita melihat dia salat Id dan tidak pernah kita melihat dia salat fardu. Ini penting ya kawan, penting jemaah. Kita melihat orang-orang ini salat Id dan kita tidak pernah melihat dia salat fardu. Di masjid maksudnya. Atau tidak pernah, pokoknya nggak pernah lihat dia salat. Baru kelihatan muncul dia salat Id. Apa hukum terhadap orang ini? Hukum terhadap orang ini hukum zahir. Hukum zahir, yaitu muslim. Kita tidak dibebani untuk mengetahui keseluruhan salat dia secara sir. Enggak wajib, Imam.
Beda kalau memang Allah tampakkan kepada kita keadaan dirinya. Mungkin dia keluarga kita, ayah kita, anak kita, saudara kita, yang seatap serumah dan tahu persis keadaan dia 24 jam. Emang dia ini nggak pernah sholat. Emang dia nggak pernah sholat. Di rumah nggak pernah sholat. Bukan bolong-bolong, emang nggak pernah. Walaupun dia ikut apa? Sholat Id. Maka dihukumnya apa? Kafir karena apa? Meninggalkan sholat fardu secara mutlak. Sholat Id itu menurut jumhur ulama sunnah. Tidak berfaedah melakukan sunnah kalau memang yang wajib ditinggalkan total. Begitu jemaah sekalian. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di sini ada kasus orang puasa Ramadan. Puasa Ramadan, tapi dia nggak sholat. Gimana hukumnya? Kafir. Ini bukan berarti kita itu gampang mengkafirkan orang. Orangnya aja yang gampang dalam meninggalkan sholat. Ini muskilah zaman sekarang. Kita ini dianggap apa? Tukang ngafirin orang. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Ya karena memang itu banyak. Itu banyak. Ya, begitu. Bukan karena kita bernafsu pengen mensyirikkan orang, enggak. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kasusnya terlalu banyak. Bukan sekolam lagi, satu laut kebanyakan. Ya. Begitu jemaah sekalian. Kemudian Anda baca terjemahan aja karena waktunya ini sangat terbatas ya. Kelima pondasi dalam rukun Islam itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Bahkan diriwayatkan bahwa sebagian dari rukun Islam dengan sebagian lainnya itu tidak diterima tanpa sebagian yang lainnya. Harus melakukan lainnya baru dia terima. Kayak tadi. Puasa Ramadan getol. Sampai lebaran dia Ramadan. Sampai 30, 29 Ramadan dia puasa, enggak bolong. Tapi dia enggak sholat. Tidak diterima puasanya. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan rukun Islam lainnya tanpa uzur. Maka enggak sah puasanya karena kafirnya dia, kufurnya dia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dia di antara buktinya, man lam yuzakki fala salatalah. Siapa yang tidak berzakat maka tidak ada salat baginya. Artinya orang ini meninggalkan zakat. Maka divonis apa? Kafir. Maka salat, walaupun dia salat, tidak sah salatnya. Walaupun dia salat. Karena dia tidak menunaikan zakat. Walaupun ada ulama yang menyatakan bahwasanya meninggalkan zakat ada dua kemungkinan. Sama seperti salat. Meninggalkannya karena malas atau jahil, maka ini tidak dikafirkan menurut sebagian ulama. Adapun meninggalkan zakat karena menganggap zakat itu enggak wajib, maka kafir. Bukan karena jahil. Karena emang i'rad, jahad, yaitu menafikan kewajiban zakat. Enggak, zakat enggak wajib, maka kafir dia. Karena menafikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tayyib, sekarang pertanyaannya jemaah sekalian. Usaha di Jakarta Selatan ini banyak banget. Unit usaha sangat banyak dari kaum muslimin, alhamdulillah. Banyak banget. Tanya ke pegiat usaha ataupun ke pegawainya, sudah tunaikan zakat belum setiap haul? Mereka nggak ngerti. Coba aja jemaah. Ya, saya nggak mau contohin yang dekat sini. Nanti antum tanya beneran dikira aneh yang ngajarin. Coba tanya aja. Tanya pegiat usaha yang modalnya itu lebih dari 70 juta lah. Ya. Dan modalnya bukan mudharabah, bukan investasi dari investor, bukan. Modal pribadi dari dagangan. Yang itu kemudian wajib berzakat nanti. Ngerti nggak zakat? Hukumnya nggak ngerti. Tapi dikatakan zakat wajib zakat. Tapi mereka nggak ngerti kalau mereka ini wajib zakat gitu loh. Ini nggak bisa dikafirkan langsung karena jahilnya mereka nggak ngerti. Wajib untuk dicerdaskan yang seperti ini jemaah sekalian. Ini PR kan? Lihat ya jemaah sekalian. Di skala mikro atau rakyat saja ini
Masih banyak problem yang asasi untuk harus kita benahi. Syahadatnya, salatnya, zakatnya. Ya. Maka insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan insyaallah taala. Ini karena malamnya atau isyanya agak malaman, jadi kita nggak bisa lanjut ba'da isya. Ya, karena nanti kemalaman adanya juga. Jadi kita cukup sampai sini aja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan insyaallah masalah yang sangat penting insyaallah taala secara keilmuan tentang sahnya amalan tapi tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu bagaimana kok bisa seperti itu? Akan kita bahas pada pekan depan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.